Halo, selamat datang di channel YouTube Fuadla. Sebelum mendengarkan audiobook 2 Barista, teman-teman bisa subscribe, like, and share video ini. Oke, terima kasih. Selamat mendengarkan. Mozaik 12. Ketika menikah dengan Abah, umiku berusia 16 tahun. Memang benar, beliau putri seorang kiai yang alim. Tapi waktu remajanya tidak mendapatkan kesempatan menimba ilmu dengan semestinya. Hanya belajar membaca Al-Quran tanpa paham teori tajwidnya secara mendalam. Maklum, zaman dahulu pesantren putri di tanah Jawa belum sebanyak sekarang. Juga keterbatasan gerak kaum perempuan mempengaruhi pemikiran umum kala itu. Seolah perempuan tak perlu mengaji tinggi-tinggi, asal berakhlak mulia dan mampu mengabdi pada suami. Itu saja sudah dianggap cukup bagi mereka. Seolah jihad sang istri hanyalah dimaknai sebatas manak, macak, dan masak. Atas dasar penyesalan Umi yang tidak pandai dalam kitab kuning itulah aku remaja dididik untuk menjadi perempuan yang cakap dalam gramatika Arab dan ragam fan ilmu lain. Bahkan yang tersulit sekalipun, termasuk ilmu falak dan mantik. Hal terpenting, aku harus rajin mengaji. Tak perlu susah payah menyelesaikan pekerjaan domestik dan juga melayani orang lain. Hari-hariku hanya difokuskan untuk melahap materi pelajaran. Otakku begitu cepat merespon rangkaian materi kitab yang perlu ditarkib. Bahkan, anak-anak didikku berhasil memenangkan musabaqah qiraatil kutub setelah aku menjadi ustadzah mereka. Abah dan Umi bangga melihat putrinya tumbuh menjadi alimah. Mbak Fatma dan Mas Farhan pun tak segan-segan memberikan tugas padaku ketika mereka tengah sibuk. Namun saat beranjak dewasa dan melewati tangga pernikahan, kesulitan-kesulitan sepele justru merundungku. Di hari pertama aku tinggal di Tegal Klopo, ibu mertua yang lemah lembut itu terkejut melihat aku tak bisa membuat segelas teh. Dengan sabar ia mencontohkan takaran umum seperti 1 sendok gula dalam 1 gelas. Merendam teh beberapa saat lalu menuangkannya dalam gelas. Tak boleh terlalu pekat atau terlalu bening. Merahnya harus standar. Saat pengantin baru, Umi mertua juga pernah mengajakku masak daging bersama. Aku begitu kikuk karena kesulitan ngulek bawang, membedakan mana lengkuas, mana jahe, dan mana kunir. Mengiris wortel terlalu besar dan menggoreng telur berantakan hingga hampir kosong. Pelan-pelan beliau mengajariku cara memegang muntu, cara mengiris daging, dan mengatur besar kecil api yang seharusnya. Meski ia berwajah sabar dan lembut, keheranannya tak mampu beliau sembunyikan. Bahwa ternyata menantu satu-satunya tidak bisa melakukan pekerjaan domestik termasuk mencuci. Atau sekadar mencabuti rumput di depan rumah pun harus pakai plastik karena takut ulat dan hewan-hewan lain. Suatu hari saat acara akhirus sanah, aku pernah mendengar petuahnya untuk para santri. Perempuan itu apapun profesinya, ia tetap harus luwes mengerjakan tugas-tugas rumah. Sebab padang petenge omah iku tergantung wong wadon. Sepintar apapun dia, kalau tidak cakap dengan tugas kewanitaan dan tidak tanggap dengan keadaan sekitar, nanti dia akan tampak hilang kepintarannya. Mendengar itu, aku hanya menunduk. Diam-diam pamit ke kamar mandi yang sebenarnya meluapkan tangis lirihku di sana. Memang tidak ada kesengajaan untuk menyindir siapapun dalam tausiahnya. Beliau mengatakannya sembari tersenyum tanpa beban. Juga memberikan tugas-tugas itu pada para khodimah dan jarang sekali memerintahku. Beliau hanya ingin mengedukasi santrinya atas hal-hal yang seharusnya.
Selain memasak, Umi mertua juga mengajariku menata prasmanan dan mengarahkan para khodimah kala tamu agung datang untuk menjamu mereka. Mengambilkan mukena dan menata letak di kamar tamu jika mereka hendak sholat. Juga menyiapkan oleh-oleh seadanya dari almari simpanan. Mengantar tetamu itu sampai depan rumah kala mereka hendak kundur. Mencontohkan topik-topik bercengkrama dengan tamu dan bagaimana menanggapi mereka. Maklum, sebelum menikah aku selalu dianggap remaja. Ada Mbak Fatma dan istri Mas Farhan di rumah. Jadi aku tak pernah dilibatkan dalam urusan pertemuan. Untungnya kesulitan tugas domestik itu tidak berlangsung lama. Karena setahun kemudian aku tinggal di rumah baru di samping mertua. Manakala Badrun dan lain-lain siap untuk membantuku. Jarang tamu yang bertandang ke rumah. Karena wali santri notabene sowan kepada mertua, dan aku bisa mengendalikan aktivitasku dengan bebas, kecuali pada momen-momen tertentu. Suamiku tidak masalah, aku tak pernah memasak atau menyiapkan baju untuknya. Aku cukup membuatkan kopi ketika ia pulang dari mengaji. Ia mengapresiasi kesibukanku menemani Umi mengajar santri-santri yang kian hari grafik jumlahnya makin meningkat dan kualitas alumninya semakin melesat. Ia tahu, aku memiliki kelebihan-kelebihan lainnya sehingga tak perlu mengkritik untuk hal-hal yang tidak aku kuasai. Karena itulah, ia menghargai aktivitas yang aku pilih, termasuk menilik beberapa rancangan dress-dress baruku yang nantinya akan difoto oleh Mbak Lina di Flower Gallery. Sayang, apa kota Purworejo siap menerima rancangan sepremium ini? Kelakarnya suatu siang. Ngece itu namanya mas. Purworejo itu geliatnya sudah semakin nampak. Lagian jalan raya Tegal Klopo adalah jalan provinsi mas. Jadi sasaran kita juga luas. 50% juga didistribusikan melalui online. Oh begitu ya. Duh sayang, ayam-ayamku gak bisa ya dijual online. Ia tertawa kecil. Maklum, salah satu usahanya adalah memasuki ayam potong di Santero Kota. Sebenarnya akulah yang mengusulkan bisnis itu sejak pertama kali datang ke Tegal Klopo. Gegara mertuaku adalah orang yang saat wiroi dan jarang sekali membeli ayam potong di pasar. Khawatir akan ketidakberesan dalam proses penyembelihan. Maka melihat kepiawaian Kang Khodam dalam mengurus ayam potong setiap kami mengadakan hajat, aku pun menyarankannya agar lekas memulai peternakan itu dan memanfaatkan kayu-kayu dari alumni juga bambu di Tegal mertua untuk dijadikan kandang ayam. Bisa dong ayamnya dibuat nugget lalu jadikan frozen food, kan sekarang ada GoFood. Betul juga ya. Atau karpet jenengan itu banyak yang nyari loh. Bisa juga dipasarkan online. Jangan hanya menunggu customer, harus jemput bola. Aku mengusulkan kembali, karena bisnisnya yang sesungguhnya adalah furniture. Juga menjual karpet second, baru, dan letak tokonya tidak jauh dari Flower Gallery. Mertuaku tidak jauh berbeda dengan orang tuaku. Meski keduanya adalah kiai yang disibukkan oleh dunia mengaji, tetapi dalam mindset beliau, nyambut gawe adalah bagian dari ibadah, demi mencontohkan hidup berdikari agar dijauhkan dari tamak. Alih-alih hanya menekan santri putri untuk menjadi pribadi yang taat, Abah justru lebih menekankan santri putra kelak harus jadi lelaki yang bertanggung jawab, sebab perintah nafkah bagi seorang suami tak kalah wajib dari perintah ketaatan bagi seorang istri. Karena inti dari ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa adalah kewajiban sang pemimpin seharusnya direalisasikan lebih dulu daripada istri yang notabene di bawah bimbingannya. Tarbiyah ini juga mengalir dalam darah suamiku. Oh ya, kenapa aku gak kepikiran ya, karpet bisa dipaket ya? Komentar Mas Afas lagi. Ya Allah, ternyata suamiku memang katrok. Ya bisa banget mas hari gini. Oke, besok biar diurus Sopian. Ya kan mas jarang buka internet, Instagram saja nggak punya. Aku tertawa kecil mendengar ia menyebut Instagram dengan menggunakan huruf Go.
Untuk alasan itulah, mulai hari itu aku mengajarinya bermain Instagram. Tapi rupanya internet telah membukakan inspirasi yang jauh lebih luas dari yang kami bayangkan. Saat kami berdua melihat foto-foto Ciamik Geria Dahar Brambang Salam milik Gus Yusuf Hudori Tegalrejo berdampingan dengan pesantren entrepreneurnya yang telah menghasilkan santri-santri berdikari berada di Jalan Metese Magelang. Juga melihat foto-foto Bekos Cafe milik Neng Asfa Khairunisa Berjan Purworejo yang berada di sepanjang jalan masuk PP An-Nawawi, tak jauh dari Geria bin Nawawi dan Sautuna FM. Menyusul beberapa foto kuliner lainnya yang ownernya adalah sesama keluarga pesantren. Itulah yang mengilhami kami untuk membangun bisnis serupa. Kami juga menyaksikan bisnis kuliner dan homestay milik Dzurriyyah PP Sarang Rembang. Tempat itu dapat menjadi rujukan para alumni sebagai rest area sebelum sowan pada Dzurriyyah Sarang. Bayangkan saja jika momen-momen penting telah tiba dan puluhan ribu alumni itu berbondong-bondong menghadiri Haul Kiai Haji Maimun Zubair. Mereka toh pasti membutuhkan tempat-tempat dengan kamar mandi lebih dari 2 kulah, musola yang disediakan icik-icik tempat cuci kaki, sekedar melepas lelah, atau tempat untuk berkumpul dengan teman sealma mater. Atas barokah channel Abah Kiai Solahuddin yang alumninya telah menggurita itu, kami dapat menemukan lokasi yang baik dengan proses yang lumayan cepat. Kami urus progres bangunan itu berdua, mulai dari pembelian tanah hingga material, mengumpulkan foto desain interior dan spot futuristik dari tempat-tempat yang kami kunjungi untuk diaplikasikan, hingga rencana perekrutan karyawan dari alumni Tegal Klopo dan juga tetangga yang telah menjanda. Rencananya tempat itu akan kami beri nama Geria Dahar and Cafe Suwomenggo. Terletak di pinggir Jalan Raya Provinsi Purworejo Magelang, dengan luas 400 meter memanjang berlatar belakang persawahan. Dan akhirnya tibalah suatu siang saat suamiku menginstruksikanku untuk menganalisis apa saja yang akan ditulis dalam kertas menu. Masakan-masakan yang cocok dengan lidah orang-orang Kedu dan tentu berkaitan erat dengan ayam poto yang kita miliki, juga ikan mujair dan lele yang ada di Blumbang dekat koperasi. Beberapa hari lembar itu masih kosong karena aku tak mengerti harus menuliskan apa saja. Aku tidak tahu mana menu yang paling spektakuler dan membuat warung menjadi idola atau khas. Mas Afas sampai memanggil Kangkang yang biasa di dapur untuk jadi responden teh lidah. Mas Afas sampai memanggil Kangkang yang biasa di dapur untuk jadi responden tes lidah. Mereka berkelakar menyebutkan ragam kuliner favorit mereka yang paling cocok. Hingga matahari hampir tenggelam, obrolan itu belum juga usai. Terdengar tawa cekikikan di antara mereka, karena perdebatan kecil soal mana menu yang paling digemari. Aku hanya berdiri menguping dari balik pintu. Harus ada ayam-ayam yang khas, Gus. Semisal ayam rica-rica, ayam balado, atau betutu, agar menjadi rujukan ibu-ibu muda kalau hendak menjamu tamu, Gus. Setuju sama saranmu, Kang. Apa maneh? Kalau masalah kopi gimana? Cukup kita jual sasetan atau harus kopi murni? Tanya Mas Afas. Penting nih Gus. Kajengi ketawis kafe ini pun harus ada yang murni. Terus kita belanja kopi dari mana yang stoknya ajek tur murah? Kopi Temanggung saya Gus. Raosipun menika unik. Ada aroma tembakonya ketika tengah diseduh dan minum, Gus. Oh, yang pernah dibawa bapaknya Mahmud dari Kaloran. Betul. Nggih, leres. Jikalau hendak mencari kopi robusta, tempatnya di Kandangan atau Kaloran. Tapi kalau kopi Arabica adanya khusus di dataran tinggi Temanggung. Tapi Gus, kopi Arabica Banjarnegara malah menjadi juara Festival Kopi Nusantara. Dan kopi robusta Gondoarum juga juara lomba kontes kopi, Gus. Kopi Banjarnegara. Nggih, estu, kulo kenal petaninya. Namanya Mas Galih Febianto. Kopinya telah mengalahkan kopi Bandung dan Toraja. Kalau kopinya Pak Sarijidin malah sudah diminta orang Jepang agar kirim 2000 ton. Padahal per tahun hanya panen 500 ton. Wah, Masya Allah ya ternyata.
Nggih, monggo nyumbangaaken Gus. Badhe kopi Banjarnegara punapa kopi Temanggung. Dusun Wanadadi, rumah Mas Galih Febianto juga tidak jauh-jauh dari Dieng, dalamnya Bu Mei. Oh, begitu ya? Nggih, daripada dari Purworejo, Gus. Di ujung perbincangan itu, entah kenapa degup jantungku menjadi tak karuan. Beberapa menu yang mereka obrolkan membuat dadaku mencalos. Hingga rebukan itu berakhir saat adzan maghrib dikumandangkan. Aku masih berdiri di dekat pintu saat Mas Afas muncul membawa kertas. Ia tampak kaget melihatku mematung di sana dengan wajah gusar. Tapi entah kenapa sesuatu mendorongku untuk mengatakan sesuatu padanya. Sesuatu yang menelisik jiwaku agar tak selamanya dicengkram oleh ego. Mas, ia mulai membuka kancing lengan kemejanya hendak wudhu di kamar mandi. Dalam, Mas, nanti habis isya kita ke rumah Mi saja, Mas. Ia menaikkan satu alis. Kubasahi bibir dengan gugup. Nanti Mas rembuk soal kopi Banjarnegara dan menu-menu masakan itu sama Mi, nggih. Akhirnya ucapan itu berhasil lolos dari kerongkonganku dengan lidah yang keluh. Kuenyahkan bayangan Mesyaro yang cemerlang menunjukkan menu-menu andalan karena ia adalah masternya. Pesonanya yang semakin menonjol saat ia berhasil membuat banyak lidah memuji masakannya. Mas Afas menatapku tanpa berkedip. Tersungging senyum tipis penuh makna di ujung tatapannya. Lalu suaranya tak kalah lirih dengan hembusan angin sore. Nggih sayang. Sepulang dari madrasah di pondok, aku pulang dan berjingkat-jingkat mengintip dua orang yang sedang berbincang-bincang di ruang tamu. Ternyata Mas Ahwas dan lelaki parubaya dalam jaket abu-abu. Mungkin saja tamu itu baru saja datang, karena tidak ada gelas teh yang bertengger di atas meja. Aku segera mencari kangkang agar membuatkannya minuman. Namun aku bergeming kala menemukan perempuan yang sangat kukenal berdiri di dapur. Ia mengenakan sarung madura dan kerudung satin. Segera menghampiri dan mencium tanganku setelah menyadari kedatanganku. Pengapunten Neng, saya sedang membuatkan unjukan untuk tamu. Sekali lagi aku amati wajah yang menunduk itu. Benar, ia adalah Mesyaro. Oh iya Mbak Mei, kenapa Mbak Mei yang repot-repot membuatkan? Suaraku terasa canggung. Sengaja aku tambahkan kata Mbak sebelum menyebut namanya gini. Nggih Neng, tamunya adalah Pak Lik saya yang didhawuhi Neng untuk memasuk kopi dari Banjarnegara. Oh, yang kemarin dirembuk itu ya? Oh ya, saya ingat. Lah ini mau dibuatin kopi apa teh? Aku menunjuk sasetan kopi bermerek kapal yang dibawa oleh Mei. Kopi Neng? Kenapa kopi sasetan? Ini malah ada biji-biji kopi di sini. Jangan-jangan yang bawa Pak Likmu itu ya Mbak Mei? Nggih Neng, menika dari Pak Lik saya. Kalau begitu dibuatin kopi asli saja ya. Saya belum bisa membuatnya Neng. Aku memungut satu kresek biji kopi itu menuju meja di mana alat grinder bertengger. Kalau di rumahmu, Mas Ahwas minumnya apa? Hebat kopi dan kapal api. Oh, aku hanya manggut-manggut, memahami karena di rumahnya tentu belum dibelikan mesin penyeduh kopi. Mei masih berdiri mematung di belakangku, mengawasiku menakar 30 biji kopi. Sebenarnya Mas Ahwas lebih baik mengurangi kopi sasetan Mbak Mei. Mungkin nanti dia harus beli lagi satu untuk di rumahmu, demi kesehatannya. Kataku menyimpan gemetar yang hebat. Nggih Neng. Kini tanganku pun gemetar menyentuh mesin itu. Rasa-rasa yang tak biasa tentu saja menyelinap. Kalau kopi manual brewing. Kalau kopi manual brew, satu gelas ukurannya 15 biji kopi. Sedangkan takaran air 225 ml. Aku memasukkan kopi ke dalam mesin grinder.
menunggunya hingga hancur jatuh masuk ke dalam wadah. Setelah lebur, taruh dalam filter, ditumpangkan ke gelas, lalu tuangkan air panas. Ya, suhunya sekitar 85 sampai 90 cukup. Kalau Mas Afa suka pakai gula sedikit. Aku tak tahu kenapa mulutku begitu lancar menerangkan itu semua. Gini, ketuangkan kopi yang telah jadi dalam 2 cangkir di atas baki. Mei membantu mengambilkan tutup dan lepek. Boleh saya aturkan ke depan? Tanya Mei ragu-ragu. Aku menghela nafas berat. Oh ya, monggo. Perempuan yang lebih muda dariku 6 tahun itu membungkuk, keluar dari rumah dan pelan-pelan memasuki ruang tamu dari pintu depan. Aku pernah menjadi orang yang begitu dekat dengannya saat pertama kali menyuruhnya menjaga butik. Ia pintar melipat gaun sebelum dimasukkan ke dalam plastik brand. Kerjaan dalam urusan lain juga rapi dan tertata hingga suatu kali aku pernah menyuruhnya merombak tata letak furnitur di butik. Dia juga yang mengusulkan agar tulisan flower gallery dari kayu dicat berwarna-warni ditempel di atas rak. Mungkin kenangan itulah yang menciptakan sedikit kerelaan saat kuajarkan cara membuat kopi tadi. Karena mata itu masih memandangku dengan cara yang sama seperti dulu sebelum pernikahan itu terjadi. Gayanya pun tetap santun dan lembut. Tidak ada tanda-tanda perubahan setelah statusnya berubah. Bayangan dirinya saat berkhidmah untukku membayangi pelupuk mata dan rasa iba itu muncul begitu saja. Aku menghampiri meja makan, membuka tudung saji dari rotan, memastikan beberapa lauk pauk dalam stainless yang masih penuh, mengecek jumlah piring dan sendok. Lalu kembali mengintip keberadaan Mesyaro yang kini duduk di tangga teras usai mengembalikan nampan ke dapur. Mbak Mei, panggilku. Ia menoleh dan tergopoh-gopoh mendekat. Dalam, Neng. Mbak Mei jangan duduk di situ, duduk saja di depan sama Pak Leknya. Nggih, Neng. Ia tersenyum di ujung jawabnya. Oh iya Mbak, nanti sebelum Pak Leknya kundur, tolong diaturi dahar dulu di dalam ya. Sudah saya tata. Mbak Mei juga nemenin makan siang di sini. Sampun Neng, mboten usah. Jangan begitu. Pak Le harus diaturi dahar. Beliau kan tamu Mas Afas. Nggih, Neng. Maaf, saya pamit istirahat dulu. Itu ucapan terakhirku sebelum aku tinggalkan Mesyaro di teras. Sungguh harus kuruntuhkan ego yang mencekram dadaku dulu untuk dapat meloloskan kata-kata itu. Mengenyahkan rasa cemburu ketika bayangan Mesyaro semakin dekat menghampiri kursi Mas Afas, di mana wajah luasnya yang muda dan polos itu menyuguhkan senyum ayu dan meminjam hal yang menyenangkan, memantik keromantisan yang mengeratkan hubungan. Aku urungkan untuk tidur siang. Kini tanganku memutar kran dan membasuh anggota wudhu dengan air. Aku tidak boleh dikalahkan oleh prasangka burukku sendiri. Kedatangan Mesyaro adalah garis hidup yang Tuhan berikan. Aku harus piawai mengayunkan pedang demi menyelamatkan jiwaku, memenggal amarah dan melibat cemburu.